Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, duduk kita udah bagus banget begini ya. Ngap gue. Aduh, ini udah episode ke 724. Yang pending. Yang Tetap pending. yang baru tayang 2. Yang baru tayang 2. 7. Oh 7 ya. Ntar dulu, gue kalau ngap gini susah bingung mau ngomong apa. Gak apa-apa. Ini kita bukannya gak sopan. Tapi yang jelas beberapa episode di minggu ini spesial banget karena kita di sofa. Ya. Meskipun ngap. Pojok yang ono lagi direnovasi. Lagi direnovasi. Bentar lagi jadi pojok busana. Ria kali ya busana. Kembali lagi di podcast orang biasa. Karena yang viral pasti sudah di mana-mana, termasuk di channelnya dia yang viral. Betul sekali. Kita lihatnya ke sana ya. Oke. Karena masih berdua. Hari ini kita spesial banget bakalan ngobrol mengenai dunia entertainment. Wah. Betul. Dan kalau ini orang ini juga yang kita undang hari ini. Ini tuh orangnya udah lama ya. Ayo silakan kenalan dulu. Halo, udah gitu doang. Nama saya Erika Kumalasari 12.000. Erika. Enggak, itu panggilan sayang kite-kite teman-teman gitu. Ya halo, saya Erik dari Subs Media. Gue kasih info ya, Oke. Erik ini tuh kita kenal tahun berapa ya? Udah lama banget ya, Lama banget. 2010-an ya. Nah jadi Erik ini sudah berkecimpung lama di dunia entertain, broadcast juga. Sebelum dia ke entertain dia di salah satu radio. Radio. Iya, di Bandung, kan? Bandung. Di mana waktu itu? Pertama di Radio Garuda. Garuda, terus di Radio Rama, habis Rama terus sempet di Jakarta, di Blackboard. Oh, oke. Terus Oh, habis sebelum itu- itu gue baru tahu loh. Di Blackboard 1 tahun, terus balik lagi ke Bandung, ke Cosmo, Cosmo. oke. As Dari music Cosmo, director. As music director. Habis itu balik lagi ke Jakarta ke Trinity. Waktu itu pernah kerja bareng seangkatan Yanto dong. Iya, Iya kan? Ada satu lagi namanya Om Ipam. Iya. Oh iya Om Ipam yang di Bali sekarang. Yang di Om Bali. Mungkin Ipam. kalau untuk orang-orang radio nih yang nonton ini pasti nggak asing lagi sama mereka bertiga. Yanto, Ipam, Erik itu udah trio. Iya benar. Trio Terima Trinity. seketir. Terima Musketeer. Itu tadi sampai Trinity, tapi kan ada lanjutannya lagi. Iya. Lu kemana lagi Om? Habis itu gua ke Sony Music. Sony Music. Dulu kalau jabatannya adalah senior local department. Senior lokal department. Gara-gara dia gue bisa nembus Sony Music coy. Diterima dengan baik. Akhirnya ketika Erik masuk ke Sony Sony Music. Music, gue tuh merasa banget kalau anak daerah itu sangat diterima banget waktu itu di situ. Pas zamannya dia. Ah iya ya karena kan gue juga dulu music director ya. Iya. Tapi kan gue di Bandung ya. Iya. Spesial ya Pak. Anda di mana? Kota mana? Banjar. Saya di Bandung sih. Banjar kan bukan second city, third city. Udah pengalaman. Jadi pas waktu dulu tuh memang nih ya FYI Iya. terutama buat anak-anak radio mungkin zaman sekarang yang jadi music directornya. Oke. Memang tuh dari dulu kan suka ada Radio Day Iya. yang setiap Rabu. Kayaknya sekarang juga masih. Dan datang ke masih. si label-label musik. Ya, Ada yang labelnya memang baru, ada yang memang sudah lama, ada label yang memang sudah terkenal banget. Betul. Dan itu zaman dulu tuh memang tidak sembarangan orang bisa datang. Iya. Iya. Gitu kan. Nah lu beruntung karena pas waktu dulu lu bisa masuk ke Sony Music berkat Om Erik. Bukan masuknya, tapi diterimanya. Diterima. Enggak diterima tuh dalam arti bukan gimana ya. Ya kembali lagi karena Ayo lo. gue kan random. Enggak, gue datangnya random kan Erik. Iya, Gue tuh iya. datang gak kayak tiap hari Rabu enggak. Tahu-tahu gue datang bisa hari Kamis atau Jumat. Oh jadi pas bukan Radio Day ya? Iya, pas hari-hari itu tuh banyaknya kalau gue yang gak ke Sony doang, ke beberapa label juga kayak, aduh sorry ya, karena sibuk masing-masing. I Kalau see, dia I see. selalu, ya udah mampir kantor, ya udah. Karena memang agak-agak susah sih dulu untuk menembus ke situ ya. Berapa tahun? Lo berapa tahun di Sony? Di Sony tuh 1 tahun. Oh 1 tahun. 1 tahun. Abis itu gua bantuin Ran, abis itu bantuin Ran, Yura, Petra, Rizky Febian awal-awal, Endebra. Biasa lo. Gila berarti lo ikribing nih sama orang-orang ini ya? Alhamdulillah. Sampai Iya. dengan sekarang? Alhamdulillah. Sampai sekarang. Dan akhirnya kan lo membuat apa tadi promotion agent ya? Iya, agency. Nah itu kenapa akhirnya lo berpikir, ya gue sebenarnya juga pengen kayak gitu sih. Maksudnya lo berpikir kayak, gue kayaknya udah tahu ilmunya jalan sendiri. Apa yang membuat, apa yang menjadi trigger lo sampai bisa? Sebenarnya waktu itu tuh dari teman-teman musik director Jakarta sih tepatnya. Oh Jadi, gitu, oke.
Jadi waktu itu tuh karena gue jalan sendiri dan gue banyak pegang talent untuk di promosi medianya. Terus teman-teman radio kan dulu nama gue adalah Erik Sabeni. Iya, betul. Sabeni itu adalah nama on air gue di Benz Radio. Dulu gue pernah siaran di Benz Radio. Iya. Jadi harus ada nama Betawinya. Jadi Sabeni lah, Erik Sabeni. Teman-teman MD Radio itu panggil gue adalah Sabeni. Oh, Sabeni. Sabeni udah Sabeni Sabeni, gitu. ya. Pas kita ngumpul, inget banget di Pisa Cafe, Menteng. Menteng. Itu kita ngobrol. Kenapa nggak lu bikin satu kayak Media. kayak agency lah, dia bilang gitu. Kan dulu ada namanya Sans. Sans. Sampai sekarang masih ada gak sih? Nggak tahu. Udah enggak ya? Dulu ada Sans, terus yaudah lu subs aja, dia bilang gitu. Iya. Daripada gua mesti gedor manajemen A, B, C, D, F, G, mendingan gua gedor lu yang koordinasi sama manajemen yang lain, dia bilang gitu. Oke. Oh lucu juga ya gitu. Subs ya udahlah gitu. Habis itu Jadi gue akhirnya bikin subs gitu. berarti nama subs ini bukan dari lu tapi dari orang-orang yang Iya, dari orang-orang. gue pikir dari dia loh. Dari Gua juga orang-orang. mikirnya sama dari dia. Dari Ternyata orang-orang. dari orang. Oke. Kayak yaudah lu bikin subs aja gitu kan, subs lucu tuh dia Iya, bilang. Oh, ya sampai udahlah. akhirnya jadinya lucu sih ya. Subs Bisa musik. jadi kan kalau anak-anak sekarang Sabi Sabi. nih. Sabi, Iya. Tapi bener. disingkatnya jadi Subs lah. Iya, Iya, bener-bener. gitu loh. Pinter ya Anda ya. Bukan teman-teman yang pinter sebenarnya. Bukan dia, temen-temennya. Thank you dulu. Iya, Thanks terima dulu. kasih buat teman-teman musik director Jakarta pada zamannya. Pada Pada zamannya. tahun berapa tuh itu? Itu tuh tahun 2016-17 Oh lumayan juga 7 tahun lalu loh. gitu. Dan sekarang dia artisnya kurang ajar. Banyak banget dan Alhamdulillah. bagus-bagus. Banyak banget. Alhamdulillah. Berarti Bagus, bener. berarti lu bikin subs media ini dia termasuk promotion agency Musik. atau music agency. Yes, Berarti yeah. music agency yang kegiatannya ngapain aja? Promosi ke media-media. Promosi ke media-media. Kayak media online, radio, TV, YouTube channel dan segala macem. Iya, Gitu sih. iya. Oke, tapi gua ada satu ini. Maksudnya Apa tuh? jadinya gue berpikir Om Erik bikin satu music agency kayak gini karena mungkin ada satu yang kurang dari pas waktu dia kerja di label. Lo kayak gitu gak sih mikirnya? Sebenarnya impian pertama gue adalah gue pengen membantu para musisi Indonesia yang punya kualitas bagus, ya, tapi tidak bisa tercover atau tidak bisa menjangkau ke label-label. Ya itu pemikiran gue juga bisa. Gitu. Ya, Tapi bener nggak? Bukan gimana? Itu berarti ada idealisme lu dong di dalam. Nggak ada sih. Justru gue lebih kayak pengen membantu musisi-musisi aja. Karena kan pada zaman itu semua udah terbuka tuh. Betul. Digital udah semakin terbuka. Terus juga semuanya sudah terbuka lah. Jadi kayak gue berpikir kayak ya udah deh, lu nggak bisa masuk label tapi lu punya kualitas bagus. Emang lu nggak bisa terjangkau sama media. Sini Iya, gue bantuin deh. Pada zaman itu gue berpikir seperti itu. Kalau di internasional kayak gini ya, di lokal kayak gini ya gitu. Treatmentnya Kayak gitu beda sih. ternyata ya. Treatmentnya beda. Pak. Untuk kalau dulu tuh gue kalau di Sony Musik gue berpikir gue adalah ya gue kuliah gitu. Oke. Karena gue tidak bisa, karena gue tidak dapat ilmu musik internasional yang gue dapat di Trinity. Oke. Tapi kalau di internasional gue udah tahu tuh bocoran. Sony Musik Indonesia nanti tahun segini akan ramenya industrinya Gini. kayak gini ya. Lu persiapkan ya gitu. Gitu dan gue belajar kayak gimana membuat DNA artis dari mulai lu mesti bikin cover bagaimana, lu mesti promosinya bagaimana, lu mesti semua itu ada. Oke. Dan itu belajar di Sony Musik. Dan lu pelajarin itu ya di label sebelumnya gitu ya. Iya. Di Sony sama juga di Trinity. Wow. Tapi sorry, lu waktu itu kan pernah ke Orange Music juga ya? Iya, gue di RAN. Oh, Makanya di dari RAN. makanya Oh, gue RAN. makanya gue dari RAN lah gue bisa kenal sama Yura, sama Vidi, sama segala macam. Justru Oke. gue mengawali subs itu ya karena dari Orange, dari RAN. Oke. Gue Lale Ilmanino pertama Iya. kali Iya, untuk iya. mempublish dirinya sebagai komposer, ya gue bantuin gitu. Bahkan sekarang ada label internasional pun yang gue tahu ya. Sempat menggunakan subs juga ya? Bener gak? Sampai sekarang masih. Masih sampai sekarang ya? Bahkan ya sekarang sampai sekarang masih. Wow. Di subs ini tuh meliputi promosi apa aja? Terus kayak apakah itu hanya promosi saja
atau mungkin lu ada ada Primbon. anjing emang lu ada pra-release atau apa, ada pre-release, pokoknya apakah memang hanya promosi saja atau ada creative dibantu campaign-nya plan-nya gitu. juga? Sebenarnya kalau itu pasti kita diskusi sama si artisnya. Kayak misalnya lu udah punya plan belum? Oke, gue punya plan. Oke, plan lu kayak gimana? Si artis pasti akan nge-breakdown dulu nih. Plan gue gini, single pertama ini, single kedua ini. Oke, dari kita pasti akan ngasih masukan. Oke, nanti kayaknya untuk single ini kayaknya gini ya, single ini kayak gini. Kita juga karena kita agency, kayak konsultan lah, bahasa tradisional, kerennya lah. bahasa kerennya konsultan lah. Ya kita akan ngobrol gitu. Oke, medianya kayak gini ya, kayaknya lagu lu yang ini kayaknya nggak cocok buat di media ini deh. Ini harus kesini deh gitu. Kayaknya kalau ini kita bikin pre-campaign-nya kayak misalkan teasernya kayak gini, ini nanti uploadnya ke sini kita pasti akan diskusi sih. Gue sih lebih seneng kayak gini ya, maksudnya meskipun gue kerja di label, tapi kalau yang brainstormingnya lebih detail seperti ini, gue akan lebih suka cara kerjanya kayak gini gitu. Maksudnya, jadi kan banyak sekarang label yang ada di Indonesia, tapi lebih ke maksudnya lebih ke general. Mereka akan menjalankan ya udah sesuai template. Ya, gitu kan. seperti itu. Dan kebanyakan kenapa akhirnya gue baru menyadari bahwa emang gue kayaknya udah gak mungkin lagi buat bekerja di sebuah company. Karena pada saat gue berpikir gini, pada saat lu di luar company, lu bisa punya ide-ide liar. Tapi pada saat out of the box itu tuh. pada saat lu di sebuah company lu akan stuck di situ tuh. Karena mereka sudah menggunakan template. Itu berarti karena benar. kami juga Itu yang tadi berarti benar yang kata Nuy. Dari label-label sebelumnya lu ada merasa ketidakpuasan, maksudnya kayak ada ya gue mengerti maksud ada lo. keterhalangannya ya karena kita mau melakukan ini, tapi ternyata menurut kantornya gak boleh. Tapi bagi gue itu cuma beberapa persennya sih. Tapi inti niat gue adalah gue pengen membantu musisi aja sih. Luar biasa Iya ya. memang. Ayo masuk. Ada lowongan ya? Atau mungkin partnership. Bercanda. Karena yang kita tahu nih ya, mungkin buat teman-teman juga yang follow subs, apa nama itu loh? Subs_media. Ya, subs_media. Kok artis-artisnya terkenal Alhamdulillah. banget. Kok ini, kok bisa, kalau ada yang nanya nih misalnya ya, misalnya. Gue harus mengeluarkan banyak uang kah ketika gue ingin promosi di subs atau enggak? Gue selalu bilang ke tim gue adalah intinya adalah kita membantu si musisi tersebut. Okay. Ada budget berapapun kita coba bantu. Nah itu yang pengen nih, yang pengen gue denger adalah berarti kan dari subsnya sendiri, lu punya budget berapa? Betul. Iya. Bukan lu bayar kita dengan, karena kalau yang sekarang, zaman sekarang kan suka ada tuh yang individual Banyak. Iya kan? Iya kan? Maksudnya tuh kayak kita gak bisa memungkiri ya Wak ya. Apalagi untuk personal yang mungkin memang ada yang money oriented, ada yang memang tidak, ada yang apa segala macam. Tapi kan ada personal yang bilang, ya udah lu pakai jasa gua, it means lu harus mengeluarkan uang sebegini. Betul. Nanti kita akan proses dan akan kita kerjakan sesuai dengan budget yang lu bayarkan ke gue. Tapi kalau subs tidak ya? Enggak. Sesuai dengan budget yang mereka punya. Karena itu dikelola ya. Iya, karena inti gue adalah gue ngebangun subs dan gue bilang ke tim pun kayak ini banyak loh musisi Indonesia yang punya kualitas bagus dari mulai musik segala macamnya. Kenapa kita nggak bantu buat mereka? Iya. Gue yakin yang namanya rezeki itu pasti ada aja selama kita usaha. Betul. Gue ngomong bener banget ya. Lu emang luar biasa loh. Bijak loh, Erik hari ini bijak banget Nggak ya. apa-apa, ini kan untuk image-nya ya. Kan tadi gue bilang, sosial media tuh kita harus membangun image. Kita harus membangun image. Ditutup ya perutnya ya. Tenang. Tapi bener maksudnya gue selalu percaya kalau kita bantu dari si A, mungkin kita kan ada rezeki dari si B. Gue setuju. Gitu Setuju sih. banget. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya makanya masih beberapa label besar bahkan baru bulan ini kita tanda tangan kontrak perpanjangan sama Sound On. Sound On, wow. Gitu. Itu gede banget sih ya. TikTok. Betul. Berarti gini, berarti intinya adalah ada hal lebih yang ditawarkan oleh subs media. Iya. Kalau boleh tahu, lu memprovide apa aja untuk promosi si artisnya di sana?
Apa yang lu minta kita lakuin. Asik. Coba Palu Gada, Wak. Palu Gada. Palu Gada, bener. Berarti selain radio, terus Media online. media apa aja yang Portal. ada di Subs? Alhamdulillah kita ada link kita di radio iya. TV. Terus TV iya. Kita media online iya. Media Instagram ataupun media nasional kita iya. Iya. Beberapa YouTube channel mungkin seperti sini bisa menampung juga buat promosi. Bisa juga. Bisa. Oh tenang, kita nanti akan ada Oh, baik, waktunya. kalau gitu. Nanti Ya. kita obrol after ini. Oh iya. Nanti kita ngobrol lagi lah. Terus apa lagi? sosial media campaign juga kita iya. Oke, berarti Influencer dan segala macam. ada planningnya juga ya yang Iya, dari iya, Subs iya, ya. iya, iya. Ada artis yang dia pengen dipromosiin sama Subs, kerja sama lah ya, pengen kerja sama. Itu lo ada jangka waktunya gak sih? Kontrak gitu modelnya. Tergantung Untuk dari satu materi, untuk satu materi. Oke. tergantung dari si artisnya. Artisnya mau kayak gimana? Kayak misalkan yaudah kayak kita misalkan 3 single ya, udah kita Iya, 3 iya, single. iya, Kita 2 single. Kita per single ya udah per single. Per single itu periode promonya? Tergantung dari timelinenya si artis. Kan pasti artis punya timelinenya kan. Kayak misalkan gue rilis itu misalkan per 2 bulan. Oke. Gue rilis per bulan gitu. Ya kita akan ngikutin semua sesuai dengan timelinenya mereka. Atau mungkin misalnya juga bisa juga ya. Ya udah deh ini album ini lu yang garap. Iya bisa. Karena kan kalau untuk sekarang sama si label gue juga, jadi kayak ada periode promonya. Oke, kita akan promo maksimal di 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan itu sok mangga silahkan yang mau promo apapun. Media cetak, elektronik atau di platform apapun segala macam itu bisa. Yes. Tapi kalau di Subs terserah. Iya. Kita ngikutin pasti. Cuman ada gak sih miss dengan klien misalkan gitu. Kayak contohnya ini udah di planning nih sama Subs sejauh ini bla 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 gitu. Tahu-tahu misalkan kliennya miss di mana. Contohnya misalkan udah dibuat media promo ternyata nggak diposting kayak gitu-gitu. Suka ada gak sih? Iya ada aja sih. Cuma kendalanya adalah pada saat si artisnya yang lupa lah ada Atau ada promosi kesibukan segala macam, lain ada gitu ya. kesibukan lain. Makanya gue pada saat kita ngobrol kita butuh komitmennya. Karena bagi gue adalah kerjanya gue itu cuma 40%. Sisanya Oke. tetap dari si artis. Iya. Betul. Pada saat artis sudah komitmen, oke gue mau promo, gue mau visit, gue mau ke sini-sini, oke gue akan lebih senang. Nah, lu pernah nggak menemukan satu artis yang kerja sama lo tapi itu ribet banget? Gak usah disebutin siapanya. Alhamdulillah sih, ya ada lah ya. Ada sih, cuman nggak yang ribet-ribet banget sih masih Tapi bisa ribet. Tapi masih bisa kita buat negoin lah. Artis gitu. terkenal. Artis terkenal. Inisial lah. Lu tahu gak sih jumlah artis-artis yang udah kerja sama Subs? Kita Sejauh ini? Alhamdulillah SPT, Iya. karena kita kan dulu dari 2016 kita belum PT lah. PT-nya dari tahun berapa? PT-nya dari tahun 2020. Oke. Oh baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Jadi dari pembentukan kita PT itu sampai akhir bulan kemarin kita sudah meriliskan 500 rilisan. Wow. Semakin ada suara ya. Kalau gue kan artis yang 500, ini kan Oh, iya, rilisan. ini rilisan. Oh, tapi gila loh untuk maksudnya ini agency melebihi rilisan dari label. Iya. Kadang label aja tuh nggak sampai sebanyak itu. Iya. Wow. Serius. Gue 500. Enggak, Gila. ini kita kira gue bagusin Subs banget, ingat ya tolong Ro. Tolong di Lalapan babe. Iya. Iya, gas langsung. Tapi Om yang ngebedain, sebelum gue nanya yang ngebedain, ada gak sih music agency yang memang kompetitornya Subs? Oh ada. Kompetitor SPT Iya sama-sama music sama-sama musik. agency. Iya ada. Ada kok. Bukan label ya, music Ada. agency. Music agent. Ada. Oh ada. Tapi maksudnya apa tuh gue lupa. Apa Tadi. sih? Kan gue tadi lagi ngomongin ini, terus gue ke distract gue lupa. Apa? Kompetitor. Kompetitor. Apa? Iya, enggak maksudnya Kompetitor. tadi kan di pas akhirnya Subs udah mulai namanya ada, tapi memang yang sangat-sangat up-nya itu pada saat 2019-2020 ya, waktu itu ya. Bener gak sih? Udah mulai orang tuh udah kayak ke-trigger banget, anjir Subs ini apa sih? Iya. Udah kayak gitu. Iya, Itu kalau 2008, setahu iya. gue sih tahun-tahun itu tuh. Ketrigger karena dia yang punya cuy. Bahkan banyak yang gak tahu dia yang punya. Oh gitu. Iya kan ada beberapa yang Iya. nanyain ke gue sampai nanya waktu itu, lu yang punya Subs kan inget gak? Oh Kalau iya dia kita sempet lagi- denial tahu. Iya dia bilang enggak kok. Enggak kok cuma gopar gitu. Ada gitu kan. Cuman akhirnya dari situ mungkin ya itu tadi orang ada yang mulai kepikiran mau mencoba. Tapi ya gue harus ngomongin jujur ya, nggak bertahan lama ya. Yang banyak yang tidak bertahan lama akhirnya. Iya. Banyak. Lu berapa orang sih Om karyawan?
Gua karyawan gua awalnya cuman bertiga. Bertiga. Broy sama Broy Gopar. sama John. Oh oke. Yang operasional Broy, John sama gua. Sekarang alhamdulillah kita total sudah 9 orang. Wow, prestasi loh. Kemarin outing lo, Iya, Alhamdulillah. Senang kita lihatnya ya. Cuman kok gak diajak? Lu masuk side dulu lo. Partnership. Oh. Gue taruh saham aja nanti. Om, tapi ini kan ada beberapa label juga yang ke lo ya. Kira-kira pertimbangannya apa ya labelnya? Pertimbangannya apa ya? Berarti apa yang ngebedain, apa yang lo berikan treatment? Kalau gue kasih tau ntar kalian akan Buat. iya, maksudnya kayak lebih karena sekarang kalau di label internasional yang gua tahu itu mereka sekarang marketing yang ada bukan marketing konvensional. Tapi lebih beralih ke marketing digital. I know. Jadi udah marketing yang ada sebagai marketing digital, marketing konvensional itu pakai pihak lain. Karena once pada saat lu turun gunung ke media, lu pasti akan kerjaan lu yang di kantor akan terbengkalai. Benar. Karena lu harus ngobrol sama orang medianya, waktu lu di jalan, ngobrol sama artis, lu pasti akan ngabisin waktu tuh. Betul. Nah itu gunanya untuk ada si pihak ketiga, yaitu si subs itu. Karena jadi label yang ada sekarang yang gue lihat ya, kalau di label internasional kalau yang gue lihat adalah mereka lebih ya udah lu bermain digital aja deh. Oh iya. Berarti lu melihat celah sebenarnya dari jauh-jauh hari dong. Itu kan Iya. ada celah berarti kan. Betul. Yang akhirnya lu ambil untuk wah nih gue bisa dapat kesempatan di sini nih. Betul. Kan gue bilang dia kayak Step Yamaha. ahead. Kayak Yamaha. Selalu di Semakin teman. Om, Luhuy dong. iya, lu dulu. Lo gak tahu dia udah berkecimpung di dunia industri ini 20 tahun ada lebih ya? Ada loh. Oh, seumuran anak lo. Udah punya anak kan? Nikah aja belum gue mancing lo. Ya. Om, dari sepengalaman lo bekerja sama dengan artis-artis yang sudah ada gitu ya. Kira-kira ada nggak artis yang nuntut lo, oke, gue pakai agensi lo, tapi please, Buat gue terkenal. iya, please bikin gue terkenal dan please bikin si lagu gue jadi FYP di mana-mana gitu. Ada nggak? Pasti ada. Pasti memang pengennya gitu Pasti ya? ada. Cuman gue tipikal orang yang gak pernah mau menjanjikan. That's so good. Bener. Karena banyak orang yang pinter ngomong, oke nanti ibu saya minta budget Aduh, ibu. banyak lagi sekian teman-teman kita ratus, sekian ratus juta, nanti Bener. kita promonya bla 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 bla. Akhirnya Gak jadi apa-apa. nggak jadi apa-apa juga. Bahkan Makanya gue lebih kadang- pahit di awal. Bahkan kadang gak cuma ratusan juta, miliaran. Iya, ada. Ingat, Ada. promosi itu tidak menentukan lagu lo bakalan jadi terkenal atau enggak. Tapi Iya. at least orang-orang tahu. Iya. Iya betul. Cuman juga gak sedikit yang akhirnya bisa viral kan. Iya. Ya, Setidaknya kita melakukan tools yang emang seharusnya. Iya. Gitu kayak lu mesti promosi iya, lu mesti main aktif sosial media iya, lu mesti main influencer iya, lu mesti main digital ads iya. Ya semuanya Betul. kita jalanin. Cuma kan balik lagi faktor Faktor luck, betul. Ya lu udah melakukan apapun SOP-nya sudah jalankan semua. Iya. Tapi kata Tuhan ya lu enggak ya Betul. enggak. Iya bener, Betul. jangan berkecil hati. Intinya adalah ketika lu memang musisi sejati, ya terus aja ngeluarin lagu Konsisten. gitu, konsisten. Yes. Tapi memang benar karena kan maksudnya gini ya, faktor luck itu memang nomor satu sih kalau Iya. di kerjaan kita kayak gini. Yang punya suara bagus banyak. Betul. Yang punya duit banyak. Betul. Ya kan? Yang sosial media, penggila sosial media banyak. iya. Tapi ya memang yang terkenal akhirnya hanya beberapa di antara Betul. itu. Karena kalau misalkan memang bisa terkenal semua, Ya, Indonesia bingung siapa juga. semua? Iya bingung juga Ya sekarang sih. bisa Om. dilihat deh dari beberapa lagu yang terkenal, pasti kebanyakan lagu-lagu yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke belakang. Betul. Bahkan puluhan tahun ke belakang baru viral sekarang. Iya, betul. Iya. Jadi kita nggak tahu, setidaknya kita konsisten lagu pertama nggak viral ya siapa tahu lagu kedua nggak, lagu ketiga nggak, keempat dan seterusnya. Betul. Iya, terusin Karena kan aja. digital kan gulungannya akan terus kan, nggak Iya, akan iya, mungkin iya. digital Selama gulungannya akan internet turun itu gitu. ada gitu. Iya. Bener-bener. Apalagi kan sekarang semakin banyak tuh sosial media baru dan lain Bener. platform-platformnya tuh makin banyak. Tapi Om nih siapa tahu lu mau ngasih saran gitu sama orang-orang yang pengen membuat music agency atau pengen kayak mau startup apa gitu yang berhubungan Iya, dengan iya. musik. Ada saran nggak? Sebenarnya kalau kalau lu pengen bergerak di bidang musik,
Setidaknya kalau lu musisi lu mesti konsisten. Iya. Konsisten bikin lagu. Karena gue pada saat kerja sama Sound On sekarang, rilisan gue sama Sound On itu per bulan 20 rilisan. Wow. Dan akhirnya gue ada satu musisi yang dia rilis setiap bulan. Wow. Udah sistem kayak orang artis luar begitu. Gitu gue bilang, oh dia kok setiap bulan. Gue sampai notice gitu kayak, ini kok rilis ya, bulan depan rilis lagi. Dan lagunya pun streamingnya ya B aja gitu. Cuman dia konsisten. Tapi dia konsisten. Dia konsisten. Dan kita lebih senang sama orang yang konsisten. Iya. Karena akhirnya ya kalau yang gue pelajari juga tentang sosial media, contohnya TikTok misalkan. Ketika kita konsisten tuh algoritma semakin naik. Betul. Iya. Gitu. Engagementnya juga bagus ya. Iya, daripada yang memang konten lu bagus tapi uploadnya 2 minggu sekali, sebulan sekali. Ih, kita banget. Jangan dibocorin dong. Ya udah. Enggak kita banget gue. Iya. Gue juga gitu, Wak. Kayak kadang-kadang itu juga. Kadang-kadang ya, iya juga sih. Ya udah kalau kayak gitu, makasih banget loh. Sama-sama dong. Iya, padahal Aku deg-degan loh di sini. Aku. Kenapa deg-degan? Kan biar orang-orang tahu. Udah lama gak berkecimpung di bidang kayak gini. Pasti kangen mic ya. Iya. Kangen. Tapi dia penyiar dulu. Oh iya. Tahun berapa lu terakhir siaran? Di Benz itu. Benz kan, iya di terakhir Benz. Benz itu, gue di Benz itu 3 tahun. Wow. Itu pas di Trinity 2011-2012. Itu udah di Jagakarsa ya? Iya, Jagakarsa. Belum, Jagakarsa. masih Jagakarsa. bukan yang di Pisangan. Jagakarsa. Jagakarsa. Oh, udah ke sana. Iya. Maksud lu tiap hari bolak-balik dong? Enggak, kebetulan gue siarannya weekend. Gue siaran weekend. Iya. Ngap banget sih. Iya. Lu pasti punya quotes dong Quotes dalam hidup. hidup. Aduh. Quotes dalam hidup lo. Pasti lu punya sih. Luangkan waktu untuk silaturahmi. Wah, Baru nih ada yang ngebahas silaturahmi. luangkan waktu untuk silaturahmi. Sabsturahmi. Iya, silaturahmi. Paham. Sabsturahmi, oke. Oke lah, Om, mungkin ada yang pengen lu sampaikan untuk terakhir kalinya? Jangan terakhir kali. Bukan Kan maksudnya. gue masih hidup masalahnya. Mau dieksekusi mati gitu ya di sini ya. Bukan. Pesan-pesan untuk terakhir kali. Bukan maksudnya tuh ya untuk kesempatan ini. Oke. Coba kameranya kesempatan. Apa ya? Udah sih tadi doang. Oke. Mungkin Silaturahmi. ada pesan untuk artis-artis yang baru yang masih bingung cari music agency. Hubungi Subs Media. Iya. Instagramnya. Hubungi Subs Media. Ada ininya gak sih? Ada tagline-nya gak sih? Subs Media membantu Anda. Enggak. Membantu promosi menjadi lebih berarti. Berarti. Kalau gitu thank you banget Eri. Thank you. Ingat kita udah promosiin pokoknya dari ini nanti tayang tolong royalti. Ya 8 babe lah pokoknya. Gitu ditunggu. Gak apa-apa lah 8 babi pun. Gue seneng. Itu enak soalnya. Ya udah kalau kayak gitu siapa tahu nanti akan ada obrolan berikutnya ya. Iya. Atau nanti anak buah lu suruh sini sih. Iya, bener kan? Pengalaman bekerja di sini. Betul. Bos lu Banyak gimana sih? Iya. Banyak anjir. Ya udah makasih banget buat yang udah nonton. Terima kasih Yes. buat kru yang bertugas hari ini. Ada Dudung, ada Arif, ada Arif, Angga, ada Ucup, Ucup. Angga. Terima kasih buat penanggung jawab acara juga. Yes. Buat siapa? Pak Jepri. Iya. Gue Jepri aja. Pokoknya terima kasih ya Om ya. Terima kasih. Yes. Maaf banget siapa tahu mungkin ada obrolan kita yang agak-agak tidak. Ya udah kalau kayak gitu, Nuyabi pamit. Ya Mergesto pamit. Dan juga Saya Erik Sabeni pamit. Ya udah. sampai ketemu lagi di podcast Orang Biasa. Karena yang viral pasti ada di mana-mana. Dah. Dadah, assalamualaikum.